Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Baik, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmatnya kita pada sore hari ini mulai kembali akan melanjutkan kajian kita membacakan hadis-hadis dari kitab Riyadhus Shalihin. Ini merupakan salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita mensyukurinya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan wa majtama'a qaumun, dan tidaklah seseorang berkumpul di baitin min buyutillahi, di rumah Allah Subhanahu wa taala, yadluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah. Tidaklah seseorang berkumpul di majlis Allah Subhanahu wa taala mengkaji, mempelajari hadis-hadis, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, illa nazalat alaihim as-sakinah, kecuali akan turun kepadanya ketenangan. Ini yang paling utama, yaitu ketenangan hati. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan mendapatkan rahmat. Wa hafathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indahu. Para malaikat akan mengelilingi kepada orang-orang yang mencari ilmu. Ya, juga Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan dia di antara malaikat-malaikat yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan di akhir hadisnya, wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu. Jadi barang siapa yang amalnya itu lambat, maka nasabnya, ya, keluarganya, kedudukannya tidak bisa menolongnya. Artinya amal itu adalah pribadi masing-masing. Baik, kita masuk ke bab sabri, ya, bab tentang sabar. Ya, di sini mu'allif rahimahullahu taala mengawali bab sabar ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu, di dalam ayat selanjutnya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala ada empat hal di sini. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru, sabarlah. Ya. Sabar adalah
Al-habsu. Ya, makna dari sabar adalah al-habsu, menahan. Ya, menahan dari tiga hal. Yang pertama adalah as-sabru ala taatillahi, sabar atas ketaatan. Ya. Yang kedua as-sabru an muharimillahi, sabar dari hal-hal yang haram. Sabar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah as-sabru ala aqdarillahi al-mu'limati. Sabar dari takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan. Ya, juga ada mu'limah, ada mu'allimah, ada mulaimah. Kalau la-nya panjang, mulaimatun, itu artinya adalah nikmat-nikmat. Ya, nikmat-nikmat. Artinya tatkala kita mendapatkan nikmat-nikmat itu sabarnya dengan bersyukur. Tatkala kita mendapatkan muallimah, yaitu pakai hamzah di sini, muallim bukan muallim. Karena hampir hampir mirip ya. Muallim sama muallim. Ya, ulama sama ulama. Hampir mirip, kalau makharijul hurufnya kita salah beda. Jadi kalau ulama orang yang berilmu, kalau ulama itu penyakit. Muallim pengajar. Kalau muallim itu apa? Menyakitkan. Sakit. Ya, penyakit. An la ala aqdarillahi al-muallimah, yang menyakitkan. Ya, ini adalah sabar ya bagi seseorang. Ya, walaupun di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan tingkatan-tingkatan tatkala seseorang itu mendapatkan musibah itu ada 4. Ya, 4 tingkatan ini. Yang pertama adalah al-ghadabu. Ya, manusia pasti marah tatkala apa? Mendapatkan musibah ya, al-mu'allimah. Ya, manusia marah. Ini adalah yang pertama. Ya, ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sikap seperti ini. Ya, artinya apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala adalah itu hal yang terbaik bagi kita. Ya, kadang kita itu ingin yang terbaik menurut hawa nafsu kita. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita dengan berbagai macam hal, baik yang menurut kita bagus ataupun sebaliknya. Yang kedua adalah tingkatan yang kedua ya, orang tatkala ditimpa musibah adalah dia sabar. Ya, dia sabar. Yang ketiga adalah ridho. Nah, ini ridho lebih bagus di atas sabar. Rela. Ya, rela. Dan sabar itu adalah apa? Sabar itu adalah setelah musibah yang pertama. Maksudnya gini, maksudnya adalah kadang ada orang sabar tapi setelah apa? Setelah sabarnya itu ada waktu. Ya, ada jeda waktu. Baru dia sabar. Dia sabar karena apa? Karena nggak ada pilihan. Ya, udah mentok, baru dia sabar. Maka apa? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jadi apa? Sabar itu yang pertama. Tatkala kita kena musibah, ya, maka apa? Kita sabar. Nah, karena ada sebagian orang apa? Sabar tatkala apa? Dia awalnya marah dulu, tapi apa? Lama-lama dia sabar. Ini kurang baik, ya. Seperti nanti ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita bacakan. Nah, yang ketiga adalah aridho tadi, ya, tingkatan yang ketiga. Yang keempat adalah syukur. Ya, syukur. Ini adalah salah satu tingkatan yang paling tinggi, ya. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan bagaimanapun selalu apa? Bersyukur, mengucapkan alhamdulillah.
Ya, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan nikmat, Rasulullah mengatakan alhamdulillah. Ya, ini amatihi. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan alhamdulillah dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tatimu solihat. Begitupun tatkala Rasulullah kena musibah, alhamdulillah, ya ala kulli hal. Ya. Artinya apa? Rasul bersyukur, ya. Bersyukur tatkala mendapatkan kesenangan, ya, ataupun hal yang tidak senang. Maka ini adalah tingkatan yang paling tinggi tatkala seseorang mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu isbiru, sabar. Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan isbiru pertama di sini adalah sabar dalam melakukan hal-hal yang maksudnya sabar dari hal-hal yang haram. Ya, isbiru, ya wasabiru, dan kuatkanlah ya kesabaran. Maksudnya apa? Kuatkan di sini adalah dalam hal melakukan ketaatan. Ya, warabitu. Dan apa? Dan di sini disuruh apa? Disuruh kita untuk apa? Rabit. Ya. Disuruh kita memperkuat dan berjaga-jaga, bersiap-siap dengan melakukan kebaikan. Ya. Wattaqullaha, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya la'allakum tuflihun. Maka tatkala kita sabar ya dari menjalankan kemaksiatan, sabar dalam hal ketaatan ya, dan kita terus berbuat kebaikan dan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan kepadanya. Baik, kemudian di sini Mu'allif rahimahullahu taala membawakan dalil yang kedua, ya firman Allah Subhanahu wa taala, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. La di sini adalah taukid. Artinya apa? Pasti kami akan menguji kalian. Ya, Allah akan menguji, pasti. La ya, wala nabluwannakum bisyai'in. Allah pasti akan menguji kalian, menguji kita. Ya, ini sudah menjadi kaidah dari syariat ini. Ya. Kaidah dari syariat ini adalah apa? Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Ya. Semakin besar jaza, balasan, maka semakin besar juga apa? Bala, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, juga kaidah ya dari syariat ini adalah Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seseorang maka Allah akan mengujinya. Ya. Innallaha idza ahabba qaum ibtalahum. Faman radiya falahu ridha. Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seseorang maka apa? Pasti akan mengujinya. Ya. Beda dengan manusia. Ya. Manusia mencintai manusia justru apa? Enggak mengujinya. Kenapa? Karena kalau mengujinya pasti dia enggak senang. Ya. Itu apa? Justru kalau manusia itu mencari yang dia senangi. Ya. Mencari yang dia senangi. Itulah sifat manusia. Ya, mencintai karena ada sesuatu. Ya, di sinilah salah satu apa? Salah satu cinta yang hakiki itu adalah cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala ingin mencintai kaumnya seseorang, maka apa? Diuji. Ya, diuji. Maka apa? Tatkala kita ridho, Allah pun ridho. Tatkala kita benci, maka Allah pun demikian. Nah, maka apa? Ini adalah cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman. Maka ya Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan makhluk. Ya. Tatkala ya makhluk itu
mencintai makhluk yang lain dengan apa? Dengan memberikan hal-hal yang dia senangi. Akan tapi apa? Akan tapi sifat makhluk itu, ya, sifat makhluk itu kebaikan, ya. 1000 kebaikan itu akan hilang dengan satu kejelekan. Itu sifat daripada makhluk. Ya, tapi apa? Kebalikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah Subhanahu wa taala itu 1000 kejelekan akan hilang dengan satu kebaikan. Tatkala seseorang berbuat maksiat, satu kali dia bertaubat, maka apa? Allah pasti akan mengampuninya, akan memaafkannya. Ya. Ini kebalikan dengan sifat manusia, ya. Orang apa? Berbuat baik. Satu kali dia apa? Satu kali dia berbuat jelek. Maka apa? Kadang dia tidak memaafkan. Tidak ada maaf bagimu. Kadang seperti itu. Manusia. Maka apa? Maka itulah cintanya manusia. Allah Subhanahu wa taala akan menguji, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Ya. Kenapa dengan khauf? Khauf ini karena apa? Karena khauf ini adalah berkaitan dengan keamanan. Ya. Kadang apa? Kadang keamanan ini lebih penting daripada apa? Daripada makanan. Ya, kita banyak makanan, tapi kalau nggak aman, ya. Tapi kalau aman, nggak ada makanan, apa? Kita yang makan bisa apa? Bisa kita usaha asal aman. Maka apa? Nikmat aman ini adalah nikmat yang paling patut kita syukuri. Ya, nikmat aman ini. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menguji minal khaufi, ya, wal ju'i wa naqsi minal amwal, ya, wal anfus wa thamarat. Maka apa? Wa basyiri sabiri. Ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, apa? Memberikan apa? Kabar gembira kepada orang yang sabar. Ya. Maka sabarlah kita dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam memberikan ujian-ujian kepada makhluknya itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan tingkat keimanannya. Ya. Semakin tinggi keimanan seseorang, maka semakin tinggi juga, ya. Semakin tinggi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sebaliknya berarti apa? Tatkala iman seseorang itu lemah, maka apa? Maka ujian dari Allah itu juga apa? Juga sedikit. Nah, maka apa? Maka wajib kita untuk bersabar, ridho atau syukur, ya. Ini syukur yang paling tinggi. Tatkala kita kena musibah, maka apa? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di sini Syekh rahimahullahu taala membawakan beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah membawakan ayat-ayat dari Al-Qur'an. Hadis yang pertama dari bab sabar dan hadis yang ke-25 dari kitab Riyadhus Shalihin. An Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-As'ari radhiyallahu anhu qala, dari Malik bin Haris bin Asim Al-As'ari radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru syatrul iman. Itu apa? Kesucian itu merupakan syarat daripada iman. Ya. Juga suci itu adalah syarat daripada apa? Syarat daripada seseorang untuk melakukan apa? Melakukan salat. Ya. Tatkala seseorang itu salat, ya, tanpa bersuci, maka apa? Maka dia tidak sah. Naam, at-tuhuru syatrul iman. Ya, suci itu merupakan salah satu syatrul iman. Juga apa? Syatrul iman itu adalah dikatakan nisful iman. Ya, nisful iman, dan ini yang paling sahih. Ya. Adapun an-nadhafatu
minal iman itu adalah bukan hadis. Ya, tapi apa? Tapi kalau kita mengamalkannya nggak apa-apa. Itu bagus kita mengamalkan kebersihan. Tapi apa? Tapi kita jangan mempunyai keyakinan kalau an-nadhafatu minal iman, lafadznya itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah at-tuhuru syatrul iman. Suci merupakan nisful iman, setengah daripada iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, dan kalimat alhamdulillah itu tamla'u, memenuhi timbangan. Ya, memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillah tamlani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Ucapan subhanallah walhamdulillah itu apa? Akan memenuhi bainas samawati wal ard. Wassalatu nurun. Salat adalah nur, cahaya. Wassadaqatu burhanun. Sedekah adalah burhan, bukti. Wasabru diyaun, dan sabar merupakan diya. Dia adalah apa? Dia adalah cahaya. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika, dan Al-Qur'an adalah hujjah. Laka, hujjah bagimu, au alaika, atau apa? Hujjah atas perbuatanmu. Artinya apa? Al-Qur'an ini akan menjadi saksi kita di akhirat. Hujjah kita dalam berbuat juga apa? Akan menjadi hujjah atas perbuatan kita. Maka apa? Maka Al-Qur'an adalah salah satu yang akan memberikan syafaat atas izin Allah Subhanahu wa taala tentunya. Seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an adalah apa? Akan menjadi syafaat, akan menjadi penolong di yaumil kiamat nanti, di ashabihi, bagi orang-orang yang membacanya, bagi orang-orang yang menghafalnya. Wa kullun nasi yagdu, dan setiap manusia pada pagi hari fa bai'u nafsahu, dia menjual dirinya, fa mu'tikuha au mubikuha, dia membebaskan ataupun membinasakan. Artinya apa? Artinya di sini setiap manusia di pagi hari dia apa? Dia menjual dirinya. Bisa jadi pagi hari itu akan membebaskan dia atau akan membinasakan dia. Tergantung apa? Tergantung apa yang dilakukan. Kalau di pagi hari dia hanya diam saja, hanya diam saja, maka apa? Maka ini akan membinasakan. Artinya apa? Artinya di pagi hari adalah waktunya untuk kita beraktivitas, aktivitas. Apapun yang kita lakukan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kita. Baik, maka apa? Hadis ini ada beberapa faedah yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah fadlul wudu fil Islam. Keutamaan wudu dalam Islam. Wa huwa syaratu sihhati sholati. Wudu itu merupakan syarat. Syarat sahnya salat. Syarat sahnya salat merupakan wudu. Ada 5 syarat sahnya salat. Di antaranya adalah wudu. Yang kedua adalah apa? Di antaranya adalah satrul aurah, menutup aurat. Yang ketiga adalah menghadap kiblat. Yang keempat adalah dengan niat tentunya. Dengan niat. Yang kelima adalah apa? Yang kelima adalah syarat di antara salat itu adalah dia apa? Berakal, berakal, ada Islam dia. Ini adalah syarat daripada apa? Salat. Dan wudu merupakan salah satu syarat, yang mana syarat itu apabila tidak ada dalam sebuah ibadah, maka apa?
ibadah tersebut akan hilang, akan batal. Ya, syarat rukun dalam sebuah ibadah itu wajib ada. Ya, maka apa? Maka di sini atuhuru satrul iman. Ya, suci itu merupakan nisful iman. Maka apa? Dan di antara bentuk suci apa? Kita wudu. Ya, bentuk suci adalah wudu. Kenapa? Karena hadas itu akan hilang dengan dua. Pertama apa? Pertama dengan wudu. Kalau hadas itu hadas kecil. Yang kedua dengan mandi janabah. Kalau hadas itu hadas besar. Ya. Maka apa? Maka tatkala seseorang ya sering wudu, maka apa? Dia itu apa? Melaksanakan daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, faedah hadis ini adalah al-a'malu yakunu laha waznun yaumal qiyamah. Jadi amal-amal itu adanya timbangan nanti di yaumul qiyamah. Artinya apa? Pasti Allah akan membalas amal-amal seseorang. Kenapa? Karena di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan walhamdulillahi tamla'u al-mizan. Ya, ucapan alhamdulillah akan apa? Memenuhi timbangan. Maka kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya tertimpa musibah? Alhamdulillah ala kulli hal. Tertimpa mendapatkan sekarang nikmat kesenangan, maka alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu sholihat. Ya. Artinya apa? Artinya di sini makin banyak timbangan, ya. Kenapa? Karena hidup ini tiap hari kalau nikmat dan musibah. Nikmat musibah. Ya. Yang menimpa kepada diri kita. Ya, maka apa? Maka hadis ini menunjukkan al-a'malu yakunu laha waznun. Adanya timbangan. Setiap amalan adanya apa? Adanya timbangan. Yaumal qiyamati. Wa hadza yathbutu al-mizan. Dan ini apa? Dan ini yathbutu al-mizan. Maka apa? Salah satu keimanan ya kaum muslimin Ahlussunnah wal Jamaah adalah mengakui, ya, meyakini adanya mizan nanti di akhirat. Yang ketiga, di antara faedah hadis ini adalah al-hath bayanu fadli dzikri wa idhamati ajrihi, menjelaskan keutamaan dzikir. Ya. Menjelaskan keutamaan dzikir dan pahalanya begitu banyak. Ya. Li'anna wa dzalika li'anna fihi tanzihullahi azza wa jalla an kulli ma la yaliqu bihi wa idharul iftiqar ya lahu biqaulihi alhamdulillah. Ya, dengan kalimat alhamdulillah, maka apa? Maka ini adalah zikir yang bagus. Apalagi apa? Alhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Nah, ini adalah apa? Zikir yang disyariatkan, ya. Zikir yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menyebutkan. Ya, apalagi kalimat subhanallah walhamdulillah. Ya, ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa? Tatkala kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah, maka apa? Maka kita akan dibuatkan, ya, akan dibuatkan di surga. Ya, akan dibuatkan di surga apa? Pohon-pohon. Bangunan-bangunan di surga. Nah, kemudian hadis ini juga fiqhul hadis, ya. Faedah hadis dari hadis ini adalah al-hathu 'alal iktsari minas shalat. Ya. Dorongan untuk memperbanyak salat. Ya. Li'annaha nurun. Ya, karena apa? Karena salat adalah cahaya. Ya, was-shalatu nurun. Baik sholat wajib sudah jelas, ya. Adapun sholat sunnah, maka apa? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sholat itu adalah tasliyah, hiburan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, ya. Jadi apa? Rasulullah tatkala terkena ya
mempersempatkan hidupnya maka apa? Sholat. Ya, tasliyahnya, hiburannya. Ya, kalau kita kan jalan-jalan, ya, hiburan itu kan. Ya apa? Rasulullah apa? Rasulullah sholat. Rasulullah sholat. Ya, sampai apa? Mau di kendaraan sholat. Ya, sholat sunnah. Kenapa? Karena as-sholatu nurun. Sholat adalah apa? Cahaya. Kemudian hadis ini terdapat faidah adalah al-iktsaru minas shadaqah. Ya, untuk apa? Untuk memperbanyak sedekah. Dalilun ala sidqil mu'mini wa ikhlasihi, ya. Maka apa? Ini merupakan dalil, ya, atas kebenaran, ya, orang-orang mukmin wa ikhlasihi, dan keikhlasannya, ya, atau apa? Atas syariat ini. Ya, artinya apa? Artinya orang yang artinya kan harta kita yang sebenarnya adalah yang kita sedekahkan. Itu harta kita yang sebenarnya, ya. Nah, jadi kalau secara akal betul, ya, kalau kita sedekah itu apa? Secara akal adalah apa? Akan mengurangi, ya, akan mengurangi harta kita. Tapi apa? Hakikatnya harta yang akan kita dapatkan nanti. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, ya, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu ila min salasin. Tatkala manusia ini meninggal maka apa? Semua akan terputus kecuali 3. Ya. Pertama apa? As-shadaqah jariyah. Ya, sedekah jariyah. Ya. Sedekah jariyah adalah salah satu yang berat. Ya, yang berat. Kenapa? Ya, kita milik kita kasihkan. Ya. Apalagi kalau apa? Dalam Islam itu hal-hal berkaitan dengan masalah dunia itu ada yang namanya ithar. Ithar itu apa? Mendahulukan orang lain. Ya. Tatkala kita lapar, tetangga kita lapar, maka apa? Maka kita mendahulukan tetangga kita. Itu namanya ithar. Maka itu yang paling bagus. Dan ithar ini hanya berkaitan dengan masalah dunia saja. Jangan kebalik. Ya, kadang kalau kita apa? Ithar berkaitan dengan masalah dunia, akhirat. Ya, pengajian. Kamu aja pengajian. Ya, sholat misalkan apa di shop depan. Saya di belakang. Itu bukan ithar. Itu bukan ithar. Ithar itu apa? Ithar itu kita mendahulukan apa? Orang lain dalam hal dunia. Antri misalkan, ya, antri, ya. Maka apa? Orang lain dulu. Orang lain dulu. Ya, itu makanya berat kan? Ithar itu kan? Ya, kenapa? Ya nggak mungkin kan kita antri orang lain disuruh ke depan terus. Ya, terus kita diam aja gitu kan. Nah, itu apa? Itu adalah ithar, ya. Adalah salah satu apa? Salah satu perbuatan yang dua ini. Satu dua ini di sini dua. Baik. Yang selanjutnya, faedah dari hadis ini adalah bayanu fadli sobri, ya, menjelaskan apa keutamaan daripada sabar, ya, yaitu apa? Bi annahu amrun mahmudun, ya, la yazalu sahibuhu, ya, mustadian, ya, muhtadiyan, ya. Maka apa? Sabar ini adalah salah satu perkara perintah yang mahmud, ya, yang terpuji, yang la yazal, yang senantiasa selalu pemiliknya apa? Akan memberikan penerangan, ya, akan memberikan apa? Penerangan, ya, akan memberikan cahaya dan apa? Dan muhtadi, petunjuk dengan sabar ini. Kemudian Al-Qur'anu, ya, faedah yang selanjutnya adalah Al-Qur'anu Al-Karimu wa sunnatu as-sahihatu ma'an, ya, huma al-masdaru li jami'il ahkami asy-syar'iyyah. Ya, Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam merupakan apa? Masdar, sumber, ya, li jami'il ahkami asy-syar'iyyah, ya, menjadi sumber hukum-hukum syariat. Maka apa? Ini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita,
ya kepada generasi-generasi ya eh, generasi-generasi kaum kaum muslimin. Apa supaya diawali terus mereka apa mencintai Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apalagi anak kecil. Ya. Jadi anak kecil itu cocok untuk menghafal. Ya. Maka apa? Maka jangan sampai ya anak-anak kita luput ya dari apa? Dari menghafal Al-Qur'an. Ya, menghafal Quran. Menghafal Quran. Kenapa? Karena di sana banyak faidah dari apa? Dari seseorang menghafal Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena ini merupakan masdar, ya, sumber daripada apa? Dari hukum-hukum syariat Islam. Ya, sampai kita mendahulukan anak-anak kita membaca yang lain, Al-Qur'an dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwasanya apa? Al-Qur'an akan menjadi syafaat, penolong kita. Ya. Juga apa? Juga Al-Qur'an adalah tatkala kita membacanya akan apa? Mendapatkan pahala yang besar. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an maka akan mendapatkan kebaikan. Ya. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan apa? Dan kebaikan itu akan dikalikan dengan 10 kebaikan. Ya. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun lamun harfun wa mimun harfun. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka alif lam mim itu sudah 3 huruf dikali 10. Ya, maka ini adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan lewatkan ya pada anak-anak kita untuk apa? Untuk membaca ya. Kalau tidak mau membaca, kita pendengarkan. Ya, pendengarkan artinya apa? Pendengarkan murotal di rumah. Ya, pendengarkan murotal. Jangan apa? Jangan yang lain. Ya, jangan lain. Kenapa? Karena begitu besar pahalanya. Apalagi kita sebagai orang tua, ya. Sebagai orang tua wajib untuk apa? Memperhatikan anak-anaknya. Ya, salah satu bentuk kedurhakaan kita kepada anak kita apa? Kita tidak memperhatikan, ya, tidak memperhatikan ilmu-ilmu syariah, ya, kepada mereka. Nah, kemudian hadis yang kedua dari kitab Riyadhus Shalihin Babu Sabri an Abi Sa'id ya Sa'd bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu an inna nasan minal ansari sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada manusia dari penduduk Ansor ya sa'alu, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'al di sini meminta ya, meminta apa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula syai'in biyadihi ya. Maka apa? Meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'afahum tsumma sa'aluhu fa'afahum hatta nafida ma indahu. Ya, minta kepada Rasulullah, Rasul kasih. Minta lagi Rasulullah kasih. Sampai apa? Hatta nafida, sampai habis. Ya, sampai habis. Faqala lahum hina anfaqa kulla syai'in biyadihi ya ma yakun indi min khairin falan iddakharuhu ankum wa may yastafif yu'affahullahu wa man yastagni yugni illahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya ma yakun min ya, ma yakun indi min khairin. Jadi apa? Jadi apapun di apa namanya ya di diriku gitu kan dari kebaikan ya falan udakhirahu, aku tidak akan menyembunyikannya. Ya. Rasulullah tidak akan menyembunyikan kebaikan. Sampai tadi makanan ya, sampai makanan, hal-hal yang berkaitan dengan dunia ya.
orang itu apa? Minta. Rasulullah kasih, minta kasih lagi, minta lagi. Ya, maka apa? Maka kata Rasulullah, ma yakun indi min khairin falan iddakharuhu ankum. Tidak, aku tidak akan menyembunyikan kebaikan yang ada pada diriku. Wa man yasta'fif, maka apa? Barang siapa yang yasta'fif, ya, yu'ifahullahu. Tapi apa? Tapi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat. Ya, jadi apa? Jadi barang siapa yang dia itu mempunyai sifat apa? Sikap apa namanya ifah. Ya. Ifah itu apa? Dia itu merasa apa? Yang merasa menahan diri lah. Ya, bisa menahan diri, maka apa? Allah akan memberikan juga apa? Ifah kepadanya. Ya. Wa man yastagni yugni Allahu. Ya. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Ya. Wa man yatasabbarhu yusabbirhu Allahu. Barang siapa yang sabar, maka Allah akan membuatnya sabar. Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Ya, maka apa? Maka ma utiya ahadun. Ya, maka apa? Tidaklah seseorang itu diberikan ya kebaikan wa awsa'a minas sabri. Artinya apa? Kebaikan yang paling baik itu adalah sabar. Ya, tidaklah seseorang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Yang lebih luas, ya, yang lebih besar mina sabri daripada kesabaran. Artinya apa? Artinya sabar itu lebih bagus. Ya. Artinya apa? Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam intinya apa? Menasihati supaya apa? Supaya sabar, ya, supaya sabar, supaya jangan minta. Akan tapi dalam hadis ini juga memberikan pelajaran bahwasanya apa? Bolehnya seseorang itu minta, walaupun berkali-kali, ya, walaupun berkali-kali. Akan tapi apa? Mintanya seseorang itu apa? Sekedarnya saja. Ya, maka di sini ada beberapa faedah dari hadis ini yang dapat kita ambil. Faedahnya yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah karroman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ma jubila alaihi min makarimil akhlak. Ya, mulianya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sifat-sifat yang ada pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Tatkala ada seseorang yang minta, maka apa? Rasulullah kasih. Minta lagi, kasih lagi. Minta lagi, kasih lagi sampai habis. Ya, sampai habis. Ini adalah salah satu apa? Salah satu kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana kalau misalkan ada seseorang yang minta lalu kita jangan-jangan dia kaya. Nah, kan misalkan sekarang banyak kan berita orang yang minta-minta itu kaya, ya. Artinya kita ya apa namanya ya harus jelas. Nanti jangan juga kita itu apa langsung berarti yang setiap yang minta-minta pasti kaya yang enggak apa namanya belum pasti kan. Ya. Ataupun misalkan jangan-jangan dia minta-minta nanti dia dibelikan kepada apa hal-hal yang haram, ya. Maka apa jangan, artinya apa, artinya kita jangan sudon, ya, artinya apa, kasih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengasih kepada orang tadi walaupun berkali-kali minta, ya. Yang kedua, laisal ghina min an kathratil arad walakinnal ghina ghina nafsi. Di sini. Jadi apa? Jadi yang namanya kaya itu bukan banyaknya apa? Banyaknya harta. Ya, bukan banyaknya harta. Tapi apa? Tapi kaya itu adalah kaya hati. Ya, gina an-nafsi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya kalau ukuran mulia itu kaya maka apa? Maka ya apa namanya Rasulullah nggak akan ngasih. Kenapa? Karena kalau ngasih penting nggak kaya nanti. Ya, kalau ukuran kemuliaan itu harus kaya maka apa? Maka orang nggak ada yang sedekah. Ya, kenapa? Kalau sedekah habis uangnya. Ya, tapi apa? Tapi ukuran kekayaan apa dengan gina an-nafsi. Ini adalah salah satu bentuk daripada kekayaan yang hakiki. Hatinya yang kaya. Nah,
Yang ketiga, at-targhibu bil qanaati wal istighfaf. Ya. Jadi apa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menasihati tadi, ya. Ya, man yasta'fid yu'affahullahu. Maka apa? Ini adalah targhib. Dorongan apa untuk qanaah, ya, wal istighfaf. Ya. Mempunyai sifat apa? Mempunyai sifat ifah. Ya, dia apa? Dia merasa apa? Dia itu merasa malu, ya, merasa malu kalau minta. Maka apa? Ini targhib. Kita apa? Kita harus qanaah dengan apa yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan apa? Jangan akan tapi itu hukum minta-minta bagaimana? Ya boleh. Selama apa? Selama yang pertama adalah bukan untuk mungkin apa? Minta-minta hanya secukupnya. Ya, hanya secukupnya. Dan kalau sudah melebihi maka apa? Haram. Ya. Sudah melebihi adalah haram. Ya. Apalagi dijadikan apa? Dijadikan mata pencaharian. Ya, maka apa? Maka ini adalah salah. Maka apa? Ada orang yang tiap hari apa? Tiap hari minta-minta. Tiap hari minta-minta. Itu enggak boleh. Tidak boleh dijadikan mata pencaharian. Rela dia apa? Rela dia menjatuhkan, ya. Menjatuhkan apa? Menjatuhkan harga dirinya, ya. Di hadapan apa? Di hadapan orang-orang. Demi apa? Demi ya dikasih uang. Maka apa? Ini tidak punya harga diri. Maka apa? Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat seperti ini. Juga apa? Juga di dalam hadis ini terdapat faidah tunalu makarimul akhlak wa ma'alis sifati bitarghibin nafsi, ya, wa tarwidhiha ala dalika wa hadza yadullu ala anna makarimal akhlak tuktasabu. Jadi apa? Dari hadis ini kita bisa mendapat faidah bahwasanya akhlak yang baik itu didapatkan, ya. Akhlak yang baik, sifat yang tinggi itu apa? Didapatkan. Artinya bisa dicari, ya. Bisa kita dapatkan. Dengan apa? Dengan bitarghibin nafsi wa tarwidhiha. Dengan apa? Dengan kita mengarahkan, ya. Mengarahkan supaya apa? Supaya kita itu apa? Jangan meminta-minta. Supaya kita jangan apa? Jangan menjatuhkan harga diri kita. Maka apa? Maka dari di sini akhlak, ya, di sini menjadi dalil bahwasanya apa? Akhlak itu bisa dituktasabu, bisa diusahakan. Artinya kalau seseorang ingin mempunyai akhlak yang baik dapat diusahakan tuktasabu. Jadi akhlak itu bukan apa? Bukan pemberian, ya. Pemberian yang mana dia itu akhlaknya baik, maka apa? Itu mah sudah takdir. Sudah takdir. Betul, ya, itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala, akan tapi apa? Akan tapi tuktasabu. Dia diusahakan. Kemudian jawazu i'ta isail marataini, bolehnya apa? Memberi kepada orang yang mengasih kepada orang yang meminta-minta dua kali. Ya. Ngasih, minta, kasih lagi. Minta, kasih lagi. Maksudnya apa? Boleh. Jawazul i'tidar, ya, ila sa'il. Ya. Apa? Bolehnya kita memberikan udur kepada apa? Yang minta-minta tadi. Tadi kita jangan apa? Jangan sudon kita. Ada orang yang minta-minta apa? Oh, berarti dia butuh. Ya, berarti dia butuh. Kecuali kalau kita sudah tahu, ya, oh dia mau. Sekarang kita sudah tahu kan? Artinya sekarang itu apa? Meminta-minta sudah mangkal kan? Mangkal di situ. Tahu kita. Oh, ini tiap hari di sini. Profesi, ya. Nah, kecuali kita sudah bukan sudon. Itu jelas. Oh, dia udah tiap hari di sini mangkalnya gitu kan? Mangkalnya itu. Nah, seperti itu. Tapi kalau orangnya baru lihat, dia minta, gitu kan? Maka apa? Maka maksudnya kita kasih udur. Mungkin dia butuh, ya. Mungkin dia butuh. Nah, terakhir jawazu as-su'al lil hajah. Ya, wa in kana al-ula, ya, tukrahu ya wasabru hatta yati Allahu bil farj. Ya, maka apa? Bolehnya sekarang apa? Boleh yang sekarang meminta-minta karena ada kebutuhan. Ya, karena ada kebutuhan. Ya. Kan tadi ya, sebaiknya apa? Sebaiknya kalau kebutuhan itu adalah kebutuhan diri sendiri, maka apa? Sebaiknya jangan. Ya. Kebutuhan diri sendiri.
Wa in kana al ula ya. Walaupun apa? Yang lebih utama apa? Kita meninggalkan. Ya, meninggalkan kecuali apa? Kecuali kita meminta-minta untuk hal yang umum. Ya, untuk hal yang umum. Apa? Misalkan membuat jembatan, membuat hal-hal fasilitas umum. Ya, maka apa? Ini boleh. Maka apa? Lebih utama apa? Meninggalkan dan sabar sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan al-farj. Ya. Al-farj itu adalah apa? Adalah jalan keluar. Ya, solusi. Ya, solusi bagi kita. Maka apa? Maka sekali lagi bab sabar ini baru 2 hadis dari bab sabar ini ya, maka apa? Sabar ini adalah wajib kita miliki ya, wajib kita miliki sabar dalam ketaatan, sabar dari melakukan hal-hal yang haram, dan sabar dari musibah ya, musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, karena kita tidak jauh daripada musibah dan nikmat ya. Nikmah dan nikmah ya, kalau nikmah itu kesenangan, tapi kalau nikmah qab itu apa? Siksaan ya, siksaan artinya hal-hal yang kita nggak senang gitu kan, hal yang kita nggak senang dari kita itu apa? Nikmah. Nikmah hal-hal yang kita senangi ya, hal-hal yang buat kita bahagia. Setiap hari kita kalau nggak senang ya bahagia ataupun tidak bahagia, maka apa? Tatkala kita bahagia ucapkan alhamdulillah, tatkala kita tidak senang maka ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, maka apa? Maka inilah sifat daripada seorang muslim, yang mana seorang muslim itu apa? Dapat ajaban, sangat menakjubkan ya. Sangat menakjubkan perkaranya kaum muslimin. Itu apa? Tatkala dia diberikan nikmat dia apa? Dia bersyukur. Tatkala dia mendapatkan musibah dia bersabar. Ya. Syukur dan bersabar. Dan tatkala dia melakukan kesalahan maka dia beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian 2 hadis, insyaallah pertemuan yang akan datang akan membacakan hadis tentang sabar yang berikutnya. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.